Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai berita kegiatan Pemprov dan juga informasi menarik lainnya. Berita pertama, Menteri Dalam Negeri memuji persiapan pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini diungkapkan Mendagri saat mengunjungi Kota Tarakan pekan lalu. Mendagri optimis penyelenggaraan pilkada serentak di Kaltara akan sukses. Hal ini diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kaltara dalam rangka rapat persiapan pilkada serentak tahun 2020 dan pengarahan kepada gugus tugas COVID-19 di Kaltara. Mendagri juga mengapresiasi persiapan pilkada di Kaltara karena Pemprov Kaltara sudah mentransfer dana hibah pemilihan secara 100% ke penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Sementara itu, Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri menyatakan arahan yang disampaikan Mendagri akan menjadi atensi bagi Pemprov Kaltara, utamanya kewaspadaan pada dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pilkada kali ini akan dilaksanakan saat adaptasi kebiasaan baru dengan memperhatikan beberapa catatan, yakni dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, di mana kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan menjadi perhatian. Di antaranya, rapid test terhadap personel yang bertugas, lalu menggunakan APD minimal berupa masker. Selain itu, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan, pengaturan jarak atas seluruh pihak yang terlibat, pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan, termasuk pembatasan jumlah peserta atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung. Berita selanjutnya, Senin lalu Gubernur Kaltara mewakili Pemprov Kaltara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim tentang penyelamatan aset dan penerimaan negara atau daerah. Gubernur berharap kerjasama dengan Kejati Kaltim ini mampu meningkatkan kualitas administrasi pencatatan juga kualitas pembangunan di Kaltara. Kajati juga meminta kepada jajaran bidang perdata dan tata usaha negara Kejati Kaltim untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum yang maksimal dalam penyelamatan aset negara dan peningkatan pendataan daerah di Kaltara. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menandatangani nota kesepakatan antara Pemprov Kaltara dengan Kajati Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Kaltara tentang pendampingan dan pengawalan akuntabilitas dana penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Provinsi Kaltara. Kepala Perwakilan BPKP Kaltara turut menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara atas pendataan yang terperinci dan valid untuk penerimaan bantuan langsung tunai bagi warga terdampak COVID-19 dan pengelolaan dana desa. BPKP Kaltara juga akan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam upaya penanganan kesehatan COVID-19, lalu pelaksanaan jaring pengamanan sosial dan dampak perekonomian yang timbul. Berita selanjutnya, guna meningkatkan stimulus ekonomi kepada masyarakat, tahun ini Pemprov Kaltara kembali menganggarkan modal usaha kepada anggota kelompok usaha bersama atau KUB. Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri mengungkapkan alokasi tersebut diserap melalui Bansos APBD Kaltara sebesar Rp320 juta kepada 20 KUB di Kaltara. Penyaluran bantuan tersebut berdasarkan usulan dari masing-masing kelompok usaha yang mengajukan permohonan. Sesuai data di Dinsos Kaltara, sebanyak 20 kelompok yang akan mendapat bantuan modal tersebut, meliputi 6 kelompok dari Kabupaten Bulungan, 7 kelompok dari Kabupaten Malinau, dan 7 kelompok dari Kabupaten Nunukan. Dapat dipastikan penyalurannya akan dilakukan pada bulan Agustus tahun ini. Tidak hanya melalui APBD, tahun ini Kementerian Sosial juga menganggarkan bantuan serupa, namun berupa uang yang ditransfer ke rekening masing-masing kelompok sebesar Rp20 juta. Adapun bantuan KUB melalui APBN, tahun ini yang mendapat alokasi bantuan hanya Kota Tarakan, sebanyak 50 kelompok dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.
Program KUBE bersumber dari APBD dan APBN yang telah digelar sejak tahun 2017. Berdasarkan catatan Dinas Sosial hingga tahun 2020, program bantuan kepada kelompok usaha tersebut telah tersalurkan kepada 335 kelompok dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 3.585 orang. Demikian pula alokasi anggaran yang telah disalurkan sebesar 6,8 miliar rupiah sejak tahun 2017. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia menjadi salah satu sektor yang terdampak selama pandemi COVID-19. Ya, namun sejak memasuki new normal life membuat beberapa pelaku usaha ini memiliki peluang untuk bangkit kembali. Salah satunya pada toko oleh-oleh di Tanjung Selor ini. Fatma, pemilik toko Diva 7 oleh-oleh Kaltara di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor mengungkapkan, sejak diterapkannya new normal life, tokonya cukup mengalami peningkatan penjualan. Karena sebelumnya usahanya sempat mengalami penurunan penjualan. Toko ini merupakan salah satu toko yang menjual oleh-oleh khas Kalimantan Utara. Ada 150 produk UMKM yang bisa didapatkan di toko Diva 7 oleh-oleh Kaltara ini. Seperti produk kue hau dan kerupuk ikat rajungan yang berasal dari salah satu UMKM di Bulungan, yang juga menjadi produk favorit pembeli. Selain itu, ada juga berbagai macam produk dari UMKM Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, hingga KTT. Seperti kerupuk crispy kepiting, keripik ikan seruyuk, keripik udang crispy, ikan tipis, dan lain sebagainya. Selain dari produk hasil perikanan, produk lainnya juga cukup diminati, seperti sambal khas suku Dayak, roti ilat sapi, salai pisang, keripik singkong, dodol coklat, dan aneka jenis makanan lainnya yang bisa jadi alternatif pilihan. Rata-rata produk yang dijual dibanderol dari harga Rp10.000 hingga Rp150.000. Buat yang mau order via Instagram juga bisa langsung kunjungi di @ole_kaltara. Sejak Februari lalu, ada pemandangan yang berbeda di kawasan Karangrejo, Kota Tarakan. Ya, wilayah tersebut sudah disulap menjadi lebih cantik dengan berbagai gambar mural yang dilukis di dinding gang. Penanganan kawasan tersebut dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada di kabupaten atau kota sehingga menjadi lebih tertata, bersih, dan rapi. Juga untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru dengan pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pola pelaksanaannya yaitu melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah dan juga pemberdayaan masyarakat. Program Kotaku yang dilaksanakan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11,2 miliar selama tahun 2019. Mural yang bercorak warna-warni memberikan citra baru terhadap kawasan tersebut, yang sebelumnya dicap kumuh. Uniknya, beberapa gambar mural merupakan permintaan dari warga setempat dan sebagian mural pun memiliki pesan moral. Beberapa akses mobilisasi dan infrastruktur di kawasan ini juga turut ditingkatkan, sehingga diharapkan kawasan ini dapat menjadi salah satu ikon wisata bagi para pendatang dari luar daerah. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Pemprov Kaltara. Dan untuk masyarakat yang mempunyai video atau informasi menarik lainnya yang ingin ditampilkan dalam Kaltara Sepekan, bisa langsung email ke humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.